Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puspitasari, kelas MJ 402, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Erni Handayani, MPD. Kali ini saya akan membahas tentang peran brand awareness dan citra merek dalam meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Nah, penelitian ini menganalisis peran brand awareness atau kesadaran merek dan citra merek dalam meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk tidak hanya menghadirkan produk yang berkualitas, tetapi juga membangun merek yang kuat di benak konsumen. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama yaitu urgensi topik. Lebih dari 80% konsumen cenderung membeli dari merek yang sudah dikenal dan 63% menyatakan bahwa persepsi terhadap merek mempengaruhi keputusan akhir pembelian. Berdasarkan penelitian dengan judul Handle Kreatif pada tahun 2023 dan Digital Web Solution pada tahun 2024. Lalu yaitu yang berikutnya kesenjangan penelitian. Masih terdapat perbedaan hasil temuan di berbagai penelitian, seperti pada studi Katerina pada tahun 2023 dan Swerdana pada tahun 2024 yang menunjukkan ketidakkonsistenan pengaruh citra merek. Lalu yang ketiga yaitu tantangan praktis. Perusahaan kerap gagal mengelola konsistensi citra merek dan penguatan brand awareness secara berkesinambungan dalam era digital yang serba cepat dan kompetitif. Nah, penelitian ini dirancang untuk mengisi kesenjangan teoritis dan praktis yang menganalisis pengaruh simultan brand awareness dan citra merek terhadap keputusan pembelian secara langsung. Lalu yang berikutnya yaitu tinjauan pustaka dari brand awareness. Brand awareness adalah kemampuan konsumen untuk mengenali dan mengingat suatu merek dalam kondisi dan kategori tertentu. Berdasarkan Akers pada tahun 1996 menjelaskan bahwa brand awareness mencakup yaitu yang pertama, brand recognition atau pengenalan merek dan brand recall atau pengingatan merek. Nah, pada tahun 2023, Sweria Dewi dan Wulandari menunjukkan bahwa brand awareness secara langsung meningkatkan intensi pembelian mulai peran mediasi citra merek. Nah, pada tahun 2024, Khalid menambahkan bahwa di kalangan Gen Z, brand awareness bukan hanya soal pengenalan, tetapi juga keterlibatan emosional yang terbentuk lewat pengalaman yang berulang dan eksposur konsisten terhadap merek. Citra merek menunjuk pada persepsi dan asosiasi yang terbentuk dalam benak konsumen terhadap suatu merek berdasarkan pengalaman dan komunikasi pemasaran. Menurut Keller, pada tahun 2023, citra merek terbentuk melalui berbagai elemen, seperti yang pertama yaitu logo dan slogan, lalu yaitu kemasan produk, dan testimoni konsumen. Nah, Katerina pada tahun 2023 juga menemukan bahwa citra merek yang positif secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian produk perawatan tubuh. Nah, bahkan ketika harga bukan hanya menjadi pertimbangan yang utama. Lalu yaitu berikut ini adalah tinjauan pustaka tentang keputusan pembelian. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu diselesaikan melalui pembelian produk. Lalu yang kedua yaitu pencarian informasi. Konsumen mencari informasi tentang produk yang dapat memenuhi kebutuhannya dari berbagai sumber. Lalu yang berikutnya yaitu evaluasi alternatif. Konsumen membandingkan berbagai merek dan produk berdasarkan kriteria yang dianggap penting. Lalu yang keempat yaitu keputusan pembelian.
konsumen memilih produk yang akan dibeli berdasarkan evaluasi alternatif. Lalu yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Konsumen mengevaluasi kepuasan terhadap produk yang telah dibeli. Nah, menurut Kotler dan Keller pada tahun 2026 menyatakan bahwa proses keputusan pembelian mencakup 5 tahap seperti yang digambarkan di atas. Lalu yang berikutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Penelitian kuantitatif dengan metode survei kepada 100 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Lalu yang kedua yaitu pengumpulan data. Penyebaran kuesioner kepada konsumen aktif produk merek X yang telah melakukan pembelian minimal 1 kali. Lalu yang ketiga yaitu analisis data. Analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPPSS untuk mempengaruhi pengaruh selimutan dan parsial antara brand awareness dan citra merek terhadap keputusan pembelian. Lalu yang keempat yaitu uji validasi dan reliabilitas. Memastikan bahwa setiap item dan kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud secara akurat dan konsisten. Nah, berikut ini adalah hasil penelitian. Hasil penelitian deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap merek X, yaitu sebesar 4,12, dan persepsi yang positif terhadap citra merek yaitu sebesar 4,05, dan kecenderungan yang tinggi yang untuk melakukan pembelian yaitu sebesar 4,18. Nah, uji validas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh item dalam kuesioner valid, yaitu atau korelasi item dan total lebih dari 0,30 dan reliable atau crown batch alpha lebih dari 0,70. Lalu yang berikut ini adalah hasil analisis regresi. Sebesar 49,2% koefisien determinasi. Persentase variasi dalam keputusan pembelian yang dapat dijelaskan oleh brand awareness dan citra merek. Lalu yaitu 34,82, nilai F hitung menunjukkan pengaruh selimutan yang signifikan. Lalu yang berikutnya yaitu 0,412 yaitu koefisien brand awareness. Nilai T dihitung 5,432 dengan signifikan 0,000 yang artinya yaitu berpengaruh positif dan signifikan. Lalu yang terakhir yaitu 0,376 dengan koefisien citra merek. Nilai T hitung 4,981 dengan signifikan 0,000 atau yang berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran konsumen terhadap suatu merek dan semakin positif citra merek tersebut di benak konsumen, maka semakin besar kemungkinan konsumen untuk memutuskan melakukan pembelian. Lalu yaitu berikutnya pembahasan tentang brand awareness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand awareness memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Temuan ini sejalan dengan teori Acker pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa kesadaran merek merupakan elemen penting dalam proses pengambilan keputusan. Nah, penelitian ini juga mendukung hasil penelitian dari Suari Dewi dan Wulandari pada tahun 2023 yang mengungkapkan bahwa brand awareness secara langsung meningkatkan intensi pembelian melalui penguatan persepsi positif terhadap merek. Lalu yaitu citra merek. Citra merek juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Temuan ini konsisten dengan
teori Keller pada tahun 2023 yang menekankan bahwa cerita merek yang kuat menciptakan asosiasi positif dalam pikiran konsumen. Hasil ini juga diperkuat oleh studi Katerina pada tahun 2023 yang menemukan bahwa citra merek secara signifikan mendorong keputusan pembelian karena dikaitkan dengan kualitas dan hasil yang memuaskan. Nah, pengaruh simultan brand awareness dan citra merek sebesar 49,2% terhadap keputusan pembelian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut saling melengkapi dalam membentuk persepsi dan preferensi konsumen terhadap produk. Lalu yaitu kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan utamanya yaitu brand awareness dan citra merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, baik secara parsial maupun simultan. Lalu yaitu implikasi teoritis. Hasil penelitian memperkuat teori bahwa kekuatan merek merupakan salah satu aset utama dan strategi pemasaran modern dan memberikan kontribusi terhadap literatur yang masih menunjukkan inkonsistensi. Lalu yaitu implikasi praktis. Perusahaan perlu secara konsisten memperkuat brand awareness melalui strategi komunikasi, pemasaran terintegrasi, dan membangun citra merek yang kuat melalui peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Dengan demikian, perusahaan disarankan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang fokus pada peningkatan brand awareness dan cerita merek agar dapat meningkatkan intensitas dan loyalitas pembeli konsumen di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.